Shalom, damai di hati, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di saat ini, dan kita percaya bahwa Tuhan masih menganugerahkan kita semua kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Maka sebelum kita menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita memperlengkapi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan membaca dan merenungkannya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu di pagi hari yang indah dan penuh syukur ini. Di saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kami mohon hikmat-Mu atas kami, sehingga setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, itu semua boleh berguna, bermanfaat di dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah karya hidup, tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas kami. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 28 Januari tahun 2026 adalah pertumbuhan iman dalam keluarga. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga adalah komunitas kecil yang terdiri dari individu-individu yang tinggal dalam satu rumah dan menjalin relasi emosional yang erat. Setiap anggota keluarga berada di tahap kehidupan yang berbeda-beda. Anak-anak yang perlu pendampingan dan pendidikan, remaja yang dalam masa pencarian jati diri, orang tua yang adalah pembimbing, pemimpin, pengambil keputusan, dan kakek nenek, sumber kebijaksanaan, serta pengalaman. Firman Tuhan hari ini menjelaskan 3 kelompok jemaat yang berbeda. Anak-anak, bapak-bapak, dan orang-orang muda. Meskipun ini bisa merujuk pada kelompok usia literal, namun penulis menggunakan istilah ini untuk menggambarkan tingkat kedewasaan spiritual yang berbeda dalam persekutuan keluarga Tuhan Allah. Kepada anak-anak diingatkan tentang pengampunan dosa. Ini adalah fondasi iman Kristen bahwa melalui Yesus Kristus dosa-dosa diampuni. Bagi mereka yang baru dalam iman, pengalaman akan pengampunan ini seringkali adalah hal yang paling segar dan berharga. Kepada bapak-bapak, diingatkan tentang pengenalan akan Tuhan Allah yang ada dari mulanya. Ini menunjukkan kedewasaan spiritual, pemahaman yang mendalam tentang sifat kekal Tuhan Allah,
dan hubungan pribadi yang telah tumbuh selama bertahun-tahun dengannya. Kepada orang-orang muda, diingatkan tentang kemenangan mereka atas yang jahat. Ini menggambarkan tahap iman yang penuh semangat dan kekuatan, di mana orang percaya mengalami kemenangan dalam Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen bahwa pertumbuhan spiritual adalah proses yang berkelanjutan. Kita semua memulai sebagai anak-anak, bersukacita dalam pengampunan, kemudian tumbuh menjadi orang-orang muda, berjuang dan menang melawan dosa dan pencobaan. Akhirnya, kita berharap untuk menjadi bapak-bapak dengan pengenalan yang mendalam akan Tuhan Allah. Tantangan bagi kita adalah untuk terus bertumbuh, tidak berdiam, dan berhenti pada satu tahap saja. Bagi yang masih anak-anak, baik secara literal maupun secara metafor, janganlah berhenti pada pengalaman awal. Tetapi berusahalah, belajar, dan bertumbuh. Bagi orang-orang muda, teruslah berjuang dalam kekuatan Tuhan Allah. Dan bagi bapak-bapak, teruslah mengejar pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan Allah. Sekali lagi, ini bukan sekedar menunjuk pada usia tertentu secara literal, tetapi secara umum berlaku kepada semua orang percaya. Setiap tahap pertumbuhan iman memiliki tantangannya dan berkatnya sendiri-sendiri. Namun di setiap tahap, kita dipanggil untuk terus maju, saling mendukung dalam keluarga, dan bersama-sama bertumbuh menuju kedewasaan penuh dalam terang kasih Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami rindu iman bertumbuh di dalam Engkau, mengalami kedewasaan iman sambil memandang kepada terang kasih Yesus Kristus. Bawalah hidup kami menjalani setiap tahapan kehidupan dan pertumbuhan iman dalam ketaatan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.